Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kehidupan adalah sebuah proses belajar untuk menjadi versi terbaik dari diri manusia. Standar terbaik untuk satu orang dengan orang sebenarnya berbeda-beda. Bahkan untuk menjadi terbaik versi dari diri sendiri juga membutuhkan waktu yang berbeda. Artinya, semua butuh proses, bahkan metode pembelajaran untuk menjadi yang terbaik juga bisa berbeda-beda. Mulai dari pengalaman pribadi maupun menggunakan pengalaman orang lain. Meski begitu, tujuan akhirnya sama, yaitu menjadi pribadi yang lebih baik. Nah, sebenarnya dari sisi agama juga ada cerita inspiratif yang bisa dijadikan sebuah contoh. Penasaran? Tak perlu khawatir, sebab saya akan memberikan beberapa kisah inspiratif Islami. Dan berikut adalah beberapa kisah inspiratif Islami yang bisa kalian simak bersama. Namun sebelum kita lanjut ke ceritanya, sobat kiranya dapat mendukung channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Dan mari kita simak bersama-sama kisahnya. Kisah seorang penjual kerupuk buta dengan hati yang begitu ikhlas. Pada suatu hari, ada seorang penjual kerupuk dengan keterbatasan fisik. Penjual kerupuk tersebut memiliki keadaan buta pada matanya. Meski begitu, ia tetap mencoba menjalani hidup layaknya orang normal lainnya dengan berjualan kerupuk. Selang beberapa waktu, ada seorang pemuda yang hendak membeli kerupuk dari penjual tadi. Pemuda tersebut lalu memberikan pertanyaan jika saja dirinya tidak membayar namun meminta kembalian kepada penjual buta tadi. Lalu ia menanyakan bagaimana tanggapan sang penjual kerupuk dengan kondisi buta. Seketika penjual kerupuk menjawab dengan nada rendah, "Nak, rezeki sudah Allah atur, saya cuma berusaha. Jika memang rezeki tersebut adalah milik saya maka tak akan tertukar. Begitupun sebaliknya," kata si penjual kerupuk dengan kondisi buta. Seketika setelah mendengar jawaban dari penjual kerupuk tadi, anak muda langsung bergetar hatinya. Ia kemudian memberikan uang kepada penjual kerupuk tadi dengan jumlah yang lebih. Pemuda tersebut percaya jika Allah menitipkan rezeki penjual tersebut lewat tangannya. Dari cerita tersebut, kita bisa mendapatkan pesan moral jika rezeki dari Allah tidak akan pernah tertukar alamat. Apapun itu, jika kita percaya akan Allah, maka jalan yang diberikan menjadi lebih mudah. Bahkan dalam segi pekerjaan sekalipun. Percaya saja, jika Allah akan memberikan yang terbaik untuk hambanya. Jikapun tidak rezekinya, maka Allah akan menggantikannya dengan yang lebih baik. Besar kecil tetap disyukuri. Kisah selanjutnya adalah tentang seorang kakek tua, pemilik pohon pepaya dengan seorang pemuda pencuri. Pada suatu hari ada seorang kakek tua yang sudah memiliki pohon pepaya dengan kondisi berbuah matang. Pohon pepaya tersebut dirawat dari kecil hingga bertumbuh dan menghasilkan buah. Akan tetapi buah yang dihasilkan dari pohon pepaya tersebut sangat sedikit. Posisi pohon tersebut di dekat pagar yang bersebelahan dengan jalan raya. Pada keesokan harinya, sang kakek pemilik pohon berniat untuk memetik buah pepaya yang selama ini ia rawat. Namun, siapa sangka, ketika sampai ternyata buah pepaya tersebut sudah hilang beberapa biji. Seketika sang kakek kembali ke dalam rumah dan terlihat murung. Sang istri yang melihat keadaan tersebut merasa heran, hanya karena buah pepaya yang tak seberapa harganya bisa sekecewa dan semurung itu. Namun yang dipikirkan oleh kakek berbeda dengan yang dipikirkan oleh sang istri. Ia memikirkan begitu kasihan terhadap seorang pencuri, harus menunggu sampai tengah malam sekaligus penuh usaha hanya untuk mendapatkan beberapa buah pepaya. Keesokan harinya, ia berinisiatif untuk membantu sang pencuri dalam meletakkan sebuah tanggal. Namun siapa sangka ketika keesokan harinya buah pepaya yang ada pada pohon masih utuh jumlahnya. Sang kakek mulai bersabar dan mencoba menunggu keesokan harinya. Akan tetapi kejadian yang sama masih kakek alami, di mana buah pepaya masih utuh meskipun sudah diletakkannya sebuah tangga di dekatnya. Hari esoknya, kakek kedatangan tamu seorang pemuda yang belum pernah ia temui sebelumnya. Pemuda tersebut membawa beberapa pepaya matang. Pemuda tersebut memberikan pepaya tersebut kepada kakek dan meminta maaf.
Pemuda tersebut juga menjelaskan, jika dirinya lah yang mencuri pepaya milik kakek tadi. Sebenarnya pemuda tersebut masih berniat untuk mencuri pepaya. Namun karena adanya sebuah tangga tadi, pemuda tersebut hatinya tergerak dan sadar jika pemilik pepaya tersebut begitu sabar sekaligus baik hati. Sejak saat itu pemuda tersebut sudah memiliki tekad untuk berubah dan tidak mencuri lagi. Pesan moral yang diberikan oleh kisah tersebut adalah sebuah kebaikan meski sekecil apapun itu, ternyata bisa memberikan dampak positif terhadap kebaikan orang lain. Mungkin orang lain memiliki rasa jahat terhadap kita. Namun bisa jadi, akibat kebaikan yang selama ini kita tabur dimanapun tempatnya akan memberikan buah manis di kemudian hari, seperti mengubah niat jahat seseorang menjadi lebih baik lagi. Apapun bentuknya, kebaikan pasti akan memberikan hasil yang berdampak positif kepada kita. Meski mungkin kita tak merasakannya. Bisa jadi yang akan menuai adalah anak cucu kita kelak, jadi, jangan pernah bosan untuk berbuat baik kepada sesama. Selanjutnya dikisahkan ada seorang penjual selimut dengan kualitas terbaik. Selimut tersebut bervariasi harga dan ketebalan yang diberikan. Suatu hari ada seorang kakek tua renta dengan kondisi baju lusuh. Jika dilihat secara menyeluruh, kakek tua tersebut ternyata adalah orang tidak berpunya. Meski begitu ia tetap memberanikan diri untuk membeli sebuah kalimat. Ketika kakek tua tersebut berada di dalam toko, kebanyakan para pengunjung melihatnya dengan sinis dan tentunya penuh akan rasa tak suka. Namun siapa sangka pemilik toko melayani kakek tua tersebut dengan sopan, perhatian layaknya pengunjung lainnya. Kakek tua tersebut mengutarakan maksud kedatangannya ke toko tersebut untuk membeli selimut. Ia meminta selimut dengan harga paling murah karena total uang yang dimiliki kakek tua tersebut hanya pas-pasan. Bahkan dibilang cukup ternyata tidak bisa. Mengetahui hal tersebut, pemilik toko tetap memberikan pelayanan terbaik sekaligus mulai mencari selimut untuk kakek tua rentan tadi. Siapa sangka pemilik toko memberikan sebuah selimut kualitas terbaik. Menariknya harga yang dibanderol untuk selimut tersebut adalah sejumlah total uang kakek tua tadi. Lantas kakek tua tadi memberikan ucapan terima kasih yang begitu mendalam kepada pemilik toko. Ternyata selimut yang dibeli kakek tua tersebut adalah untuk menyelimuti anak istri di balik tembok rumahnya. Suatu hari datanglah pengunjung ingin membeli selimut yang sama kualitasnya dengan kakek tua. Pengunjung tersebut tampak marah ketika mengetahui harga dari selimut tersebut. Ia membandingkan harga yang diberikan kakek tua kemarin terhadap dirinya saat ini memiliki perbedaan yang cukup signifikan. Ia menganggapnya tidak adil. Dengan penuh kesabaran pemilik toko memberikan penjelasan. Memang benar harga yang saya berikan kepada Anda berbeda dengan kakek tua kemarin. Namun kali ini saya berdagang dengan manusia, sedangkan kemarin saya berdagang dengan Allah, ucap pemilik toko selimut. Seketika pemuda tadi tertegun dan membayar sesuai harga yang dibayarkan sambil berdoa agar kakek tua tersebut terhindar dari rasa dingin beserta keluarga. Lalu ia juga berucap dan memohon kepada Allah agar keluarganya dijauhkan dari siksaan api neraka. Pesan moral yang diberikan dari kisah tersebut adalah seberapa tinggi jabatanmu tetaplah berbagi kepada sesamamu. Banyak yang membutuhkan bantuan dengan rasa ikhlas tak peduli sebesar apapun itu bantuanmu. Kelak keikhlasanmu dalam membantu sesama akan bisa memberikan jalan terbaik pada kehidupan di masa depan. Dan selalu ingat jika berbagi kepada sesama tidak akan membuat kita menjadi miskin, jadi, jangan pernah ragu untuk berbagi penuh rasa ikhlas dengan sesama.